Pernahkah kamu tiba-tiba berhenti di tengah perjalanan hidupmu, lalu bertanya dalam hati, sebenarnya aku hidup ini untuk apa? Setiap hari kita bangun, bekerja, sibuk mengejar sesuatu, yang seringkali bahkan kita sendiri tak tahu maknanya. Kita kejar uang, jabatan, pengakuan, cinta. Tapi setelah didapat tetap saja hati terasa kosong. Kita tertawa di depan orang, tapi saat sendiri kita merasa hampa. Ada rasa aneh dalam dada seperti hidup ini hanya berjalan, tapi tak benar-benar bermakna. Pernahkah kamu merasakan itu? Rasa sepi di tengah keramaian, rasa jenuh meski semua terlihat baik-baik saja. Mungkin karena kita lupa bertanya pada diri sendiri, untuk apa aku diciptakan dan apa tujuan sejati hidup ini menurut Sang Pencipta. Sebab jika tujuan hidupmu hanya sebatas dunia, maka ketika dunia mengecewakan, kamu pun akan kehilangan arah. Tapi jika tujuan hidupmu adalah Allah, maka sekalipun dunia menolakmu, kamu akan tetap tenang. Dalam video ini, kita akan menyelami 5 tujuan hidup menurut Al-Quran. Bukan sekadar teori, tapi kebenaran yang akan menuntun hatimu untuk menemukan makna terdalam dari perjalanan hidupmu. Al-Quran dengan sangat jelas mengungkapkan tujuan pertama dan utama dari penciptaan manusia. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat-ayat 56, "Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku." Inilah pondasi dari seluruh makna kehidupan kita. Hidup bukan untuk mengejar dunia, bukan untuk sekadar bertahan hidup, tapi untuk mengenal dan menyembah Allah dengan sepenuh hati. Namun ibadah di sini bukan hanya salat, puasa, atau ritual keagamaan. Ibadah adalah seluruh gerak hidup yang dilakukan dengan kesadaran bahwa kita ini hamba. Saat kamu bekerja dengan niat mencari rezeki halal, itu ibadah. Saat kamu sabar menghadapi ujian, itu ibadah. Saat kamu menahan amarah dan memilih memaafkan, itu ibadah. Bahkan ketika kamu menolong orang lain tanpa pamrih, itu pun ibadah. Makna ibadah sejati adalah hidup yang seluruhnya tertuju kepada Allah. Kita makan untuk kuat beribadah. Kita tidur untuk mengistirahatkan tubuh agar bisa berjuang lagi. Kita mencintai agar mengenal kasih sayang Allah. Semuanya kembali kepada satu titik, Allah sebagai tujuan. Tapi sayangnya banyak di antara kita yang melupakan hakikat ini. Kita menyembah dunia dengan sepenuh tenaga, tapi lupa menyembah Allah dengan sepenuh hati. Kita rela begadang demi pekerjaan, tapi malas bangun untuk tahajud. Kita sanggup menahan lapar demi diet, tapi tak kuat berpuasa demi ridanya. Padahal saat hati kembali sadar bahwa tujuan hidup adalah ibadah, segalanya berubah. Kita tak lagi merasa kosong, sebab setiap detik terasa bernilai. Tidak ada yang sia-sia. Bahkan air mata dan kelelahan sekalipun menjadi amal jika dilakukan karena Allah. Hidup yang berpusat pada ibadah membuat kita tenang. Kita tak lagi takut gagal, karena yang terpenting bukan hasilnya tapi keikhlasannya. Kita tak lagi iri pada kesuksesan orang lain, karena kita tahu yang Allah nilai bukan seberapa tinggi kita berdiri, tapi seberapa tunduk kita kepadanya. Bayangkan jika setiap langkah, ucapan, dan keputusan hidupmu kamu niatkan karena Allah, betapa ringan hidup ini rasanya. Tak perlu memaksa dunia untuk mengerti, sebab yang penting Allah ridha. Hidup seperti itu membuatmu tak lagi terombang-ambing oleh pujian dan cacian, karena kamu tahu kamu hanya ingin menyenangkan satu zat, Allah, Tuhan yang menciptakanmu. Dan disitulah awal dari ketenangan sejati, ketika hidupmu tak lagi berputar di sekitar ego, tapi berpusat pada ibadah. Maka tanyakan pada dirimu malam ini, apakah aku sudah benar-benar menjadikan Allah sebagai tujuan dari hidupku? Jika belum terlambat untuk memulainya. Sebab Allah selalu membuka pintu bagi siapapun yang ingin kembali. Mulailah dari hal kecil, salat tepat waktu, jujur dalam pekerjaan, menahan lisan dari menyakiti orang lain. Itulah ibadah-ibadah kecil yang menuntun kita menuju makna hidup yang besar. Ingatlah, hidup tanpa ibadah hanyalah gerak tanpa arah, tapi hidup dengan ibadah adalah perjalanan menuju cinta Allah. Dan disitulah segala lelah menjadi indah. Tujuan hidup yang kedua menurut Al-Quran adalah menjadi khalifah di bumi, yakni wakil Allah yang bertugas menjaga, mengatur,
dan menebarkan kebaikan di dunia. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Ayat ini bukan hanya kisah tentang Nabi Adam, tapi juga panggilan untuk setiap manusia. Kita semua diciptakan bukan sekadar untuk hidup dan mati, tapi untuk meninggalkan jejak kebaikan selama masih diberi waktu. Menjadi khalifah berarti memikul tanggung jawab besar. Bukan hanya soal kekuasaan, tapi soal amanah. Amanah untuk memelihara bumi, menjaga sesama, dan menegakkan nilai-nilai Allah dimanapun kita berada. Kita adalah penjaga kehidupan, bukan perusaknya. Tapi lihatlah betapa sering manusia lupa akan perannya. Kita merusak alam atas nama kemajuan, menipu atas nama keuntungan, berbuat zalim atas nama kebebasan. Padahal setiap langkah kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sebagai khalifah, tugas kita bukan hanya bekerja dan mencari nafkah, tapi bekerja dengan niat menebarkan manfaat. Khalifah sejati bukan yang berkuasa di mata manusia, tapi yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Kamu mungkin bukan pemimpin negara, tapi kamu bisa jadi pemimpin bagi dirimu sendiri. Kamu bisa jadi khalifah di rumahmu, di pekerjaanmu, bahkan dalam lingkaran kecil pertemananmu. Menjadi khalifah berarti membawa cahaya dimanapun kamu berada. Bayangkan jika setiap orang sadar bahwa dirinya adalah wakil Allah di bumi. Dunia ini akan berubah. Tak ada lagi yang menipu karena sadar Allah Maha Melihat. Tak ada lagi yang serakah karena tahu dunia ini hanya titipan. Tak ada lagi yang saling menyakiti karena setiap manusia memikul amanah yang sama. Kita diciptakan bukan untuk saling mengalahkan, tapi saling menguatkan. Bukan untuk bersaing dalam kesombongan, tapi berlomba dalam kebaikan. Menjadi khalifah artinya berbuat sesuatu yang meninggalkan manfaat jangka panjang. Sekecil apapun, menanam satu pohon, mengajarkan satu kebaikan, menenangkan satu hati yang gundah, semuanya bagian dari tugas kekhalifahanmu. Kita bukan hanya ditanya berapa banyak yang kamu miliki, tapi juga berapa banyak yang kamu berikan. Bukan hanya seberapa besar kekuasaanmu, tapi juga seberapa besar tanggung jawabmu terhadap yang lemah. Khalifah sejati bukan yang banyak bicara, tapi yang banyak berbuat. Dia tidak sibuk mencari pengakuan, tapi sibuk menjalankan amanah. Karena dia tahu pengakuan manusia sementara, tapi penilaian Allah abadi. Dan tugas ini tak bisa dijalankan dengan hati yang sombong. Untuk menjadi khalifah, kamu harus terlebih dulu menjadi hamba. Sebab hanya hamba yang tunduk pada Allah yang bisa memimpin dengan hati yang bersih. Maka jangan anggap kecil peranmu. Apapun yang kamu lakukan hari ini, jika diniatkan untuk kebaikan, itu bagian dari tugasmu sebagai khalifah. Kamu yang menafkahi keluargamu dengan jujur. Kamu yang menjaga alam dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kamu yang menenangkan hati orang lain. Semuanya sedang menjalankan tugas suci itu. Tugas menjaga keseimbangan antara langit dan bumi. Menjadi khalifah bukan berarti sempurna, tapi terus berjuang. Kadang kamu jatuh, gagal, kecewa, bahkan lelah. Tapi jangan berhenti, sebab setiap usaha kebaikan sekecil apapun akan dicatat oleh Allah. Dan di akhirat nanti, ketika semua orang mencari pahala, amal kecilmu itu bisa menjadi cahaya yang menuntunmu ke surga. Maka mulai sekarang, lihatlah hidupmu dengan cara yang berbeda. Kamu bukan sekadar manusia biasa yang hidup tanpa arah. Kamu adalah khalifah, utusan Allah di bumi yang membawa misi suci, menebarkan kebaikan, menegakkan keadilan, menjaga kehidupan. Dan selama kamu masih bernapas, tugas itu belum selesai. Jangan biarkan dunia mengubah jati dirimu. Biarkan imanmu yang mengubah dunia di sekitarmu. Hidup untuk diuji. Hidup ini tidak akan pernah lepas dari ujian. Sebab Allah sendiri telah berfirman dalam Al-Quran bahwa Dia menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Setiap manusia yang lahir ke dunia membawa takdirnya masing-masing. Dan di dalam takdir itu tersimpan berbagai bentuk ujian yang akan menguji kesabaran, keikhlasan, serta keimanan. Kadang ujian itu datang dalam bentuk kehilangan orang yang kita cintai, kadang dalam bentuk rezeki yang terasa serit, dan kadang dalam bentuk hati yang gundah tanpa sebab yang jelas. Ada kalanya kita merasa seolah Allah menjauh, padahal justru disitulah
Dia sedang paling dekat, sedang menunggu kita untuk kembali bersandar hanya kepadanya. Ujian hidup bukanlah hukuman, melainkan cara Allah mendidik hati agar tumbuh lebih kuat, lebih lembut, dan lebih bergantung hanya padanya, bukan pada dunia. Banyak orang mengira bahwa hidup tanpa ujian adalah hidup yang bahagia, padahal justru tanpa ujian manusia sering lupa diri, sombong, dan menjauh dari Tuhannya. Allah menurunkan ujian bukan untuk mematahkan, tetapi untuk menyadarkan. Ujian adalah surat cinta yang dikirim dengan cara yang menyakitkan, agar kita kembali membuka hati yang selama ini tertutup oleh kesibukan dan kesenangan dunia. Kadang Allah mengambil sesuatu dari hidup kita bukan karena Dia membenci, tetapi karena Dia ingin menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, atau karena Dia ingin kita belajar arti melepaskan. Dalam setiap kehilangan, selalu ada pelajaran tentang keikhlasan. Dalam setiap kesulitan, selalu ada peluang untuk bersabar. Dan dalam setiap rasa sakit, selalu ada kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Sang Penyembuh sejati. Hidup tanpa ujian ibarat laut tanpa ombak, tenang tapi membosankan, indah tapi tak melatih keberanian. Justru gelombang yang besar membuat pelaut sejati tumbuh tangguh, dan demikian pula ujian membuat jiwa seorang mukmin menjadi lebih kokoh. Setiap air mata yang jatuh karena kesabaran akan menjadi saksi di hadapan Allah pada hari ketika semua rahasia dibuka. Tak ada kesedihan yang sia-sia selama kita menjalaninya dengan iman. Kadang kita tidak mengerti mengapa sesuatu harus terjadi, tapi yakinlah, Allah selalu tahu apa yang tidak kita tahu. Di balik kegagalan sering tersembunyi perlindungan. Di balik penolakan sering tersembunyi petunjuk. Di balik rasa sakit sering tersembunyi cinta yang paling tulus dari Allah. Kita sering ingin semua berjalan sesuai rencana, tapi Allah lebih tahu jalan mana yang akan menumbuhkan kita. Maka, ketika sesuatu tidak sesuai keinginan, jangan buru-buru berburuk sangka, karena bisa jadi justru disitulah jalan terbaik sedang dibukakan. Ujian bukan untuk membuat kita menyerah, tapi untuk membuat kita lebih mengenal siapa diri kita sebenarnya. Saat diuji, manusia menunjukkan wajah aslinya. Apakah ia sabar dan yakin kepada Tuhannya, atau justru goyah dan menyalahkan takdir? Disitulah Allah melihat kejujuran iman kita, bukan dari banyaknya kata, tapi dari keteguhan hati di saat terjatuh. Dan ketika kita berhasil melewati ujian dengan sabar, Allah tidak hanya memberi pahala, tapi juga ketenangan yang tak bisa dibeli oleh apapun di dunia. Hati yang dahulu gelisah menjadi damai, bukan karena masalah hilang, tapi karena kita belajar melihatnya dengan mata iman. Kita mulai sadar bahwa hidup ini bukan untuk selalu menang, tapi untuk selalu belajar menerima dan memperbaiki diri. Bahwa hidup bukan tentang menghindari badai, tapi tentang belajar menari di tengah hujan, karena kita tahu Allah selalu bersama kita. Tak ada ujian yang abadi, dan tak ada luka yang tidak bisa disembuhkan jika kita kembali kepadanya. Pada akhirnya, setiap ujian adalah jalan pulang menuju Allah dengan hati yang lebih bersih, jiwa yang lebih sabar, dan iman yang lebih matang. Hidup untuk menjadi rahmat bagi sesama. Hidup ini tidak hanya tentang diri kita sendiri, karena manusia tidak diciptakan untuk hidup sendirian, melainkan untuk saling memberi manfaat satu sama lain. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan dari teladan beliau kita belajar bahwa tujuan hidup bukan hanya mencari kebahagiaan pribadi, tetapi juga menebarkan kasih dan kebaikan kepada sesama. Menjadi rahmat berarti menghadirkan ketenangan dimanapun kita berada, menjadi cahaya kecil di tempat yang gelap, dan menjadi sebab orang lain merasakan kasih Allah melalui sikap dan tutur kita. Dunia ini sudah terlalu bising oleh kebencian dan keserakahan, maka kehadiran satu hati yang lembut, satu lisan yang menenangkan, satu tangan yang membantu, bisa menjadi penyejuk bagi banyak jiwa yang sedang terluka. Kadang kita mengira bahwa untuk menjadi rahmat, kita harus melakukan hal besar. Padahal seringkali rahmat itu tersembunyi dalam hal kecil yang dilakukan dengan tulus. Satu senyuman bisa menguatkan hati yang hampir menyerah. Satu kata lembut bisa menyelamatkan seseorang dari keputusasaan, dan satu doa diam-diam bisa membuka jalan bagi keberkahan
yang tak terlihat. Menjadi rahmat bukan tentang berapa banyak kita memberi, tapi seberapa besar cinta yang kita sisipkan dalam setiap pemberian. Rasulullah tidak hanya berdakwah dengan kata-kata, tapi dengan akhlak yang membuat setiap orang yang bertemu beliau merasakan kedamaian. Jika kita mengaku mencintai beliau, maka kita pun harus meneladani sikapnya. Menyebar kasih bukan amarah, menguatkan bukan menjatuhkan, memaafkan bukan membalas. Rahmat berarti menjadi manusia yang kehadirannya membawa kebaikan dan ketidakhadirannya meninggalkan kerinduan karena cinta yang ia tebarkan. Dunia ini akan menjadi tempat yang lebih baik jika setiap orang berusaha menjadi rahmat bagi orang lain, bukan sumber luka atau kebencian. Dalam setiap interaksi, kita diberi kesempatan untuk memilih apakah akan membuat orang lain merasa tenang atau merasa terhina. Setiap pilihan itulah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Menjadi rahmat juga berarti berempati, merasakan kesedihan orang lain seolah milik kita, dan berusaha meringankan beban mereka walau hanya dengan perhatian kecil. Kadang, yang dibutuhkan seseorang bukan solusi, tapi pelukan hangat dan kalimat, "Aku paham, kamu sedang lelah." Dalam dunia yang serba cepat dan individualistis, sikap peduli adalah bentuk ibadah yang mulai langka. Maka siapapun yang masih mampu berempati, sesungguhnya sedang menjalankan misi kenabian, menebar rahmat bagi sesama. Kita tidak akan pernah tahu seberapa besar dampak dari satu kebaikan kecil yang kita lakukan. Barangkali, sedekah yang kita anggap sepele menjadi sebab seseorang bisa bertahan hidup hari itu. Barangkali nasihat lembut yang kita ucapkan menjadi penyelamat bagi seseorang yang hampir menyerah pada hidupnya. Allah tidak menilai seberapa besar hasilnya, tapi seberapa tulus niatnya. Setiap kebaikan, sekecil apapun, akan kembali kepada kita dalam bentuk yang lebih indah. Karena rahmat yang kita sebar tidak pernah hilang. Ia hanya berputar dan akan datang kembali di waktu yang paling kita butuhkan. Menjadi rahmat juga berarti menahan diri dari menyakiti. Jika kita belum mampu memberi kebaikan besar, setidaknya jangan menjadi sumber kesedihan bagi orang lain. Lidah yang terjaga lebih berharga dari 1000 nasihat, dan hati yang lembut lebih kuat dari tangan yang menggenggam kekuasaan. Dalam setiap kesempatan, tanyakan pada diri, apakah kehadiranku membuat orang lain merasa damai atau justru terluka? Karena rahmat sejati tidak hanya tampak dari apa yang kita lakukan, tapi dari bagaimana orang lain merasakan ketenangan saat berada di dekat kita. Rasulullah pernah bersabda bahwa orang beriman yang paling sempurna, imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka, semakin banyak manfaat yang kita sebarkan, semakin dekat kita dengan cinta Allah. Menjadi rahmat bagi sesama bukan sekadar pilihan, melainkan panggilan jiwa bagi setiap insan beriman. Hidup yang penuh rahmat bukan hidup yang tanpa masalah, tapi hidup yang meski disakiti tetap memilih untuk memaafkan, yang meski kekurangan tetap berusaha berbagi, dan yang meski lelah tetap ingin membuat orang lain tersenyum. Itulah tanda hati yang telah dipenuhi cahaya kasih ilahi. Dan ketika dunia semakin keras, tetaplah menjadi lembut. Ketika manusia semakin egois, tetaplah peduli. Ketika orang lain sibuk mengejar nama, tetaplah menebar makna. Karena pada akhirnya, bukan seberapa besar kita dikenal, tapi seberapa besar rahmat yang kita tinggalkan di hati orang lain. Pada akhirnya, semua perjalanan hidup manusia akan bermuara pada satu titik, kembali kepada Allah. Kita boleh berjalan sejauh apapun, menempuh banyak jalan, mendaki berbagai puncak, namun setiap langkah yang kita ambil sejatinya sedang mengantarkan kita menuju rumah asal, tempat kita pertama kali berasal, dan tempat kita akan kembali untuk selamanya. Allah berfirman, "Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali." Kalimat ini sederhana, tapi di dalamnya terkandung seluruh makna kehidupan. Kita datang darinya, dan kepadanya lah segala sesuatu akan berpulang. Namun seringkali kita hidup seolah-olah dunia ini adalah tempat tinggal abadi. Kita menumpuk harta, mengejar pujian, bersaing dalam hal yang fana, hingga lupa bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan.
tidak ada yang benar-benar milik kita. Harta bisa berpindah tangan, jabatan bisa digantikan, tubuh pun suatu hari akan kembali menjadi tanah. Satu-satunya yang benar-benar akan kita bawa pulang adalah amal, niat, dan cinta kepada Allah. Maka orang yang bijak bukan yang paling kaya atau paling berkuasa, melainkan yang paling sadar bahwa setiap napas adalah langkah menuju pertemuan dengan Tuhannya. Kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih nyata. Dunia hanyalah tempat singgah, sebuah halte sementara sebelum menuju kehidupan yang abadi. Tapi karena kita terlalu sibuk mengejar kenyamanan di tempat singgah, seringkali kita lupa menyiapkan bekal untuk perjalanan berikutnya. Padahal, setiap hari yang kita lewati adalah satu hari lebih dekat kepada kematian. Setiap pagi yang kita temui adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, karena mungkin saja malam nanti kita sudah dipanggil kembali. Kembali kepada Allah bukan berarti menunggu kematian, tapi menyiapkan hati agar siap kapanpun dipanggil. Sebab, kembali tanpa persiapan ibarat tamu yang datang kepada raja tanpa membawa apa-apa. Kita malu, kita takut, tapi tak bisa lari, karena tidak ada satupun makhluk yang bisa menghindari janji Allah. Maka selama masih diberi waktu, gunakanlah hidup ini untuk memperbaiki hubungan dengannya. Setiap sujud, setiap air mata taubat, setiap amal kecil yang kita lakukan dengan ikhlas, semuanya adalah langkah pulang. Kadang, jalan pulang itu penuh duri, penuh air mata. Tapi justru disitulah cinta Allah sedang menuntun kita. Allah tidak menjemput dengan kemarahan tetapi dengan kasih, sebab Dia lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni selama kita masih mau kembali. Kembali kepada Allah berarti melepaskan ego, menyerahkan semua kendali dan berkata dalam hati, "Aku lelah mengandalkan diriku sendiri, ya Allah. Kini biarlah Engkau yang menuntun langkahku." Itulah puncak kepasrahan, di mana hati menemukan ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hidup akan menjadi ringan ketika kita sadar bahwa semua kehilangan hanyalah bentuk latihan agar kita siap melepaskan dunia. Ketika seseorang meninggal, kita menangis bukan karena ia pergi, tapi karena kita sadar suatu hari nanti kita pun akan menyusulnya. Maka jangan tunggu kematian untuk belajar kembali kepada Allah. Kembalilah sekarang di tengah kehidupan. Kembalilah dalam niat, dalam cara berpikir, dalam setiap langkah. Jadikan setiap pekerjaan, setiap ucapan, bahkan setiap napas sebagai bentuk perjalanan pulang kepadanya. Orang yang dekat dengan Allah tidak takut mati karena ia tahu kematian hanyalah pintu menuju pertemuan yang dirindukan. Dunia ini bukan tempat kita menetap, tapi tempat kita belajar mencintai Allah tanpa melihatnya, agar kelak kita bisa melihatnya tanpa rasa takut. Dan jika hati kita selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan, saat bahagia, saat sedih, saat gagal, saat berhasil, maka kematian pun tidak akan terasa menakutkan, karena hati yang penuh zikir sudah lebih dulu hidup, meski jasad nanti akan mati. Di penghujung hidup nanti, semua akan menjadi jelas. Kekayaan, jabatan, popularitas, semuanya akan memudar, sementara amal dan kasih yang kita tanam akan bersinar abadi. Maka jangan habiskan hidup hanya untuk mengejar dunia, karena dunia akan berakhir. Kejar Allah, karena Dia kekal. Dan ketika waktunya tiba, semoga kita dipanggil dalam keadaan tenang, sebagaimana janjinya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridai. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-Ku, dan masuklah ke dalam surgaku. Al-Quran Surat Al-Fajr ayat 27-30. Itulah akhir dari semua tujuan, titik pulang dari segala perjalanan. Hidup bukan tentang berapa lama kita ada di dunia, tapi seberapa dalam kita mengenal Allah selama kita hidup. Karena pada akhirnya, setiap jiwa akan pulang, dan semoga ketika tiba saatnya, kita pulang dengan hati yang damai, tersenyum, dan diterima dengan kasih oleh Dia yang selama ini menjadi tujuan dari segala tujuan.